Program ini adalah untuk Indonesia yang ingin lebih sehat, ingin menjadi yang lebih produktif, bugar dan fit setiap hari. Dan sekalipun kita masih punya pergumulan kesehatan, tapi kita tetap bisa memandang masalah ini menuju kepada jalan keluar. Selamat datang kembali di program Go Healthy. Saya Coki Sitohang. Sekali lagi, inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan tamu kami kali ini datang dari Brebes. Pasangan suami istri, tapi kita akan bahas lebih detail mengenai keadaan suaminya. Apa yang dihadapi oleh Pak Aang? Begitulah namanya beliau, dipanggilnya pun demikian dan inilah profilnya. Aang Munawar. Tak pernah terpikirkan olehnya bisa mengalami gagal ginjal, apalagi dirinya masih cukup muda dan produktif. Sebenarnya, Aang memang sudah memiliki riwayat hipertensi sejak usia 30-an tahun. Namun, sangat disayangkan, tensinya ini tidak dikendalikan dengan baik. Aang dulu merasa apabila dirinya harus rutin minum obat hipertensi, ginjalnya bisa bermasalah. Alhasil, ia jarang minum obat dan tensinya makin tidak terkontrol. Pada tahun 2014 lalu, wajah dan kaki Aang tampak membengkak. Ia pun langsung memeriksakan diri ke dokter. Dan dirinya dikatakan mengalami penurunan fungsi ginjal karena hipertensi. Ia langsung disarankan untuk melakukan cuci darah sebanyak 3 kali seminggu agar bisa bertahan hidup. Kini, Aang harus membiasakan dirinya untuk selalu melakukan cuci darah. Ia pun merasa kapok dan berjanji ingin bisa hidup lebih sehat. Pak Aang sudah hadir di Studio 3 Metro TV didampingi oleh kekasih hati tercintanya. Ibu yang setia selalu menemani dalam pernikahan. Inilah pasangan Pak Aang dan Ibu Elok. Halo, selamat datang. Ya, selamat datang. Dan 2 orang narasumber kami, para praktisi kesehatan favorit Anda semua pemirsa, Mas Boyke Dianugraha dan Mas Nurman Syaputra. Halo pemirsa, salam sehat dan bahagia. Halo pemirsa di rumah, Mas Coki dan Pak Aang di sini, kita harus tetap sehat selalu. Pak Aang, tadi mendengar cerita Bapak di sana, Bapak produktif sebagai seorang supir Pak ya, dulunya ya, supir pribadi. Kemudian sekarang sudah jadi supir daring ya Pak ya? Iya, betul. Tapi awal cerita Bapak tadi di situ, di dalam video diceritakan bahwa Bapak abai sepertinya. Iya, betul. Apakah ini penyesalan Bapak yang terbesar, abai terhadap hipertensi? Iya, betul. Ini penyesalan yang sangat saya sesali seumur hidup. Emangnya pola hidupnya seperti apa sih dulu sebelum hipertensinya diketahuan umur 30? Dulu, waktu saya masih umur 20-an, saya masih kerja, masih produktif, kemana-kemana ngantar bos saya. Itu kemana-mana saya sering ketemu makanan instan, minuman instan. Terus ada sedikit masalah kesehatan, pusing atau mual pun saya cukup dengan minum obat-obat yang ada di warung-warung yang di jalanan yang saya temui. Gitu. Bapak merokok juga nggak? Dulu iya, saya merokok juga. Berapa bungkus per hari? 1 bungkus 1 hari. 1 bungkus. Kerja dan kesehatan itu 2 hal yang harus saling menunjang. Iya, betul. Ya artinya oke, sebagai supir dia tidak boleh ngantuk dan sebagainya, tapi kan ada beberapa hal yang bisa membuat saya makanan, kita bawa bekal makanan, kemudian kita bawa minuman-minuman yang menyehatkan. Kan tetap bisa, yang penting energi kita ada gitu loh. Iya. Jangan semua itu digantikan dengan makanan dan minuman yang instan. Betul. Akhirnya Pak Aang kena hipertensi pemirsa. Berapa dulu Pak angka tensinya paling tinggi? Pernah tembus sampai di angka 220 per 100. Emang gejalanya ada kan, gejalanya berasa nggak, Pak? pusing? Seharusnya ada gejala pusing. Tapi Terus? karena keabaian saya, membiarkan saya itu terlalu lama. Jadi dengan tensi segitu saya tetap merasa nggak pusing. Lalu untuk gitu. obatin pusingnya gimana? Pusing saya kalau pusing sedikit paling di warung ada rasa pusing lagi, saya kembali minum obat yang sama lagi. Kapan tepatnya Pak Aang mengetahui bahwa Bapak kena hipertensi? Pada saat saya usia sekitar 30-an tahun. Hipertensi dan dokter juga menganjurkan minum obat tensi. Tapi kembali saya termakan oleh isu di luaran bahwa katanya dengan meminum obat
secara berkepanjangan akan merusak ginjal Nah, saya. itu yang salah. Pemirsa, bahwa obat yang disediakan dokter tidak mungkin merusak ginjal. Ginjal akan rusak kalau tensinya turun naik, karena diobatin tensi turun, nggak diobatin tensi naik. Itu mitos kalau makan obat hipertensi ginjalnya rusak. Ini yang banyak terjadi. Apa perasaan ibu ketika mengetahui pertama kali bahwa bapak divonis gagal ginjal? Perasaannya gimana ya? Sedih, merasa nggak bisa berbuat apa-apa. Cuma sebagai istri, kalau saya sendiri sebagai istri terpuruk, otomatis suami juga akan terpuruk. Benar. Jadi walaupun sedih ya, saya berusaha untuk menguatkan suami saya untuk bangkit, bahwa gagal ginjal itu tidak berarti berakhir hidup. Yuk kita sama-sama, kita berusaha untuk menghadapi semua ini dengan ikhlas. Ginjal kita itu ada terletak di bagian pinggang kita. Ini pemirsa di rumah bisa lihat, kalau ini saya geser ya. Di ginjal kita tuh ada dua, ada di kiri dan kanan. Ini di tengah-tengah antara ginjal, ini ada pembuluh darah yang besar. Ini ada arteri dan vena. Nah, pembuluh darah besar inilah yang nanti akan mengalirkan darah ke bagian ginjal kita untuk disaring. Pemirsa bisa lihat di sini ada pembuluh darah yang kecil-kecil di sini di sekitaran ginjal. Nah, pembuluh darah kecil ini dia bersifat inarteri. Artinya dia buntu, berbeda dengan pembuluh darah di tempat lainnya. Yang namanya buntu, dia kalau misalkan didorong terus-menerus, otomatis dia akan lama-lama akan menjadi bocor. Nah, inilah yang terjadi yang menyebabkan si gagal ginjal. Kalau memang kita pusing dengan obat tarung, saya nggak ngelarang kok. Tapi kalau sudah dia tidak mempan, ya berobatlah, check up ke dokter. Sekali lagi, check up untuk ketahui kenapa sih ini kok pusingnya nggak hilang-hilang. Karena kan penyebabnya bukan karena sakit kepalanya loh Pak. Iya. Itu kan karena tensinya. Jadi yang harus kita tangani dulu tensinya ya Mas Boyke ya. Iya, betul. Jadi tadi sebelum syuting juga kami lakukan tes tensi Berapa kepada sekarang? Berapa? Pak Ang 193/83. Dan ini pemeriksaan gula darahnya tadi. Kolesterol ini. Ini kolesterol ya? 245. Oh iya, kolesterol. berarti Urusan pola makan kolesterolnya Bapak juga 245. masih belum Masih belum baik baik. loh Pak. Buat pemirsa yang saat ini masih mengalami hipertensi dan masalah yang sama seperti Pak Ang, nantikan solusi tambahannya kami akan berikan di segmen berikut. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Kembali lagi di program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita lanjutkan mendengar cerita dari Pak Ang yang kena gagal ginjal karena hipertensi yang tidak terkendali. Tahun 2014 ya. Iya, betul. Maksudnya masa-masa beratnya ya Pak ya? Masa-masa awal-awalnya itu sangat berat sekali menerima kenyataan divonis gagal ginjal itu. Padahal saat itu Bapak masih bekerja sebagai supir pribadi. Betul. Akhirnya Bapak lanjut dengan pekerjaan yang sama atau bagaimana kondisi ekonomi Bapak saat itu? Ya, saya tetap melanjutkan pekerjaan walaupun secara ekonomi jelas sangat terganggu sekali. Tapi sejak Bapak kena gagal ginjal itu kan pasti Bapak disarankan dokter untuk misalnya cuci darah atau melakukan tindakan medis lain. Apakah Bapak melakukan itu? Pada saat itu saya tidak melakukan hal itu. Saya takut sekali dengan namanya medis karena cuci darah otomatis harus seumur hidup dan menyita waktu dan biaya untuk saya. Hingga saya menggunakan pengobatan non medis dan itu ternyata sangat salah sekali. Justru air kelapa yang katanya bagus untuk orang sehat, untuk orang sakit gagal ginjal seperti saya dengan kalium dan elektrolit yang tinggi itu sangat mematikan Bahaya. buat saya. Nah, jadi pemirsa juga mesti mengerti ya bahwa gagal ginjal itu memberikan komplikasi tadi dikatakan ya. Pertama adanya gangguan elektrolit itu yang dialami oleh Pak Ang ya. Kemudian hipertensinya makin parah ya. Keseimbangan asam basa di dalam tubuhnya juga ya. Kurang darah. Bahkan jantungnya juga terganggu ya. Kemudian makin bengkak ya kan Pak? Makin bengkak kan? Makin Retensi bengkak, cairan. benar. Kemudian linu-linu. Iya, ya kan? betul. Nah, semuanya ini adalah komplikasi dari gagal ginjal karena pada saat itu Pak Ang tidak mengikuti petunjuk dokter untuk cuci darah. Akhirnya Bapak sadar untuk berobat cuci darah, akhirnya setelah itu gagal semua.
Setelah itu gagal semua. Apa yang dirasakan waktu mau pergi? Dan pada saat itu saya bengkak semua, udah penuh. Oh iya? Oke. Kaki saya sudah bengkak sekali. Nah, gangguan tulang. Muka saya sudah bengkak. Bahkan napas pun saya sudah sangat itu sulit gangguan sekali. jantung. Itu Sangat sulit bernapas. Itu karena adanya retensi cairan ya. Iya, Jadi betul. karena cairan itu dia tidak bisa disaring sehingga cairan-cairan yang ada di dalam darah itu menumpuk di cairan ekstravaskular atau di tubuh kita. Makanya terjadilah bengkak. Gagal ginjal atau hipertensi tidak terkendali. Sehingga bukan hanya Anda yang repot, keluarga juga repot. Karena mereka sayang sama Anda. Pak Ang, dari awal cuci darah, Bapak pernah merasa lelah? Wah, itu selalu merasa lelah. Dan kelelahan itu menjadi sebuah keseharian yang harus bisa saya atasi untuk memenuhi nafkah anak istri saya. Yang lelah bukan cuma Bapak. Ibu, ngurusin Bapak, lelah nggak? Capek juga, cuma ya udah kewajiban. Betul, betul. Istri yang baik selalu begitu, sudah kewajiban. Setia ya. mendampingi, Iya. karena Bapak tidak Tapi mungkin melewati kita ini selalu sendirian. ada harapan Ya, dalam Selalu hidup ada itu. harapan. Selalu ada harapan. Kita kasih solusinya sekarang. Ya. Mas Boyke, Mas Nurman, pemirsa harus dengarkan ini baik-baik. Jadi saran saya adalah Pak, ikuti pola hidup sehat, pola makan, tidur yang cukup, olahraga, ya, dan kemudian juga memanajemen stres. Kemudian check up tetap, apalagi tensi masih tinggi, ya, obat hipertensinya diminum dan terus ditensi. Kalau masih tinggi juga dengan obat hipertensi itu, kembali, ya, ke puskesmas atau ke dokter untuk mengatakan bahwa saya masih tinggi. Dan tetap, alhamdulillah sih melakukan cuci darahnya tetap rutin, ya. Cuci darah. Dan satu hal pemirsa, ya, yang harus diperhatikan juga bahwa karena sebabnya adalah darah dan pembuluh darah ini untuk pemirsa, ya, kita bisa dibantu oleh teknologi. Teknologi yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi low level laser khusus untuk darah. Kok bisa membantu? Ya, karena dia bisa mengencerkan darah yang kental itu. Kenapa? Karena ketika teknologi laser itu digunakan, dia bisa mengurangi penempelan keping-keping darah sehingga darahnya menjadi Lancar lagi. menjadi normal lagi. Normal lagi. Ya, lalu pembuluh darah yang kaku itu juga bisa diaktifkan kembali nitric oxide-nya sehingga pembuluh darahnya menjadi lebih lentur dan tekanan darah sebagai pangkal utama daripada penyebab gagal ginjalnya, ya, itu bisa normal kembali. Lalu kolesterolnya seperti apa? Ya, Yang lagi masih tinggi. Ya, jangan lupa ya ini Pak ya, karena kan tadi diperiksa kolesterol Bapak masih tinggi nih, masih 245 kalau tidak salah. Betul. Ya. Kolesterol yang tinggi ini kita harus turunkan nih. Yang tadi sudah disebutkan sama Mas Boyke bahwa pola makannya diubah nih. Makan makanan yang digoreng, lemak banyak, minyak banyak atau bersantan itu kita kurangin. Kalau tidak bisa kita kurangin itu ya dia nggak akan turun Pak. Nah kemudian apa? Olahraga ini penting untuk mengubah yang namanya kolesterol, lemak darah itu diubah menjadi energi. Itulah kenapa kita butuh olahraga. Kemudian tadi ditambahkan teknologi laser. Karena teknologi laser ini dia bisa membantu sel-sel di tubuh kita yang seiring dengan berjalannya waktu akan kelelahan untuk mengubah yang namanya gula darah, lemak darah itu menjadi energi. Dan diaktifkan kembali dengan teknologi laser sehingga lemak darah, kemudian gula darah ini akan diubah aktif lagi menjadi yang namanya energi. Sehingga energi kita bertambah, lemak darah dan gula darah kita ikut menurun. Ini ada cerita nih Pak Ang, Bu Elo, kita lihat videonya dari masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser. Dan dilanjutkan nanti ada obrolan seru, penting dan menarik untuk Anda yang ingin mendapatkan teknologi laser. Selamat menyaksikan. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib. Saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak. Lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser.
Ya Mas Panji, kita tuh selalu bahagia dan senang sekali kalau melihat keluarga Indonesia itu semakin sehat berkat penggunaan teknologi laser. Yes, pastinya. Tahu nggak nih pemirsa? Kita tuh Go Healthy ya, sudah hadir sejak tahun 2018. Kita kasih informasi, edukasi kesehatan. Karena kami cuma mau punya satu tujuan kok, supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Nah, ini kita juga bisa belajar dari kisah Pak Aang kalau kita tidak Betul. boleh mengabaikan kesehatan. Yes. Kalau sudah komplikasi, repot jadinya. Betul, makanya pemirsa kalau misalnya Anda sudah tahu bahwa ada masalah kesehatan, segera gunakan teknologi laser. Dan pastikan nih, yang Anda gunakan adalah Aku Laser persembahan dari Gogomo. Apalagi AccuLaser ini ada 3 warna laser yang manfaatnya luar biasa. Betul. Karena dengan penggunaan AccuLaser ini, pembuluh darah jadi lancar, Yes. tekanan darahnya juga, tensinya juga terkendali. Nah, jadinya akhirnya apa? Beban ginjal kita kan juga jadi berkurang. Iya. Nah, ketika aliran darah lebih lancar, distribusi nutrisi, oksigen ke seluruh organ kita kan juga jadi lebih optimal. Makanya bisa juga membantu supaya mencegah jangan sampai ada penurunan fungsi organ ya. Ngomong-ngomong supaya sehat, pastinya kan kita harus hidup sehat ditambah olahraga. Masalahnya kan kita semua sibuk. Nah, supaya kita tidak ribet ini menggunakan AccuLaser dan juga Dr. Laser itu bisa kapan saja loh. Ya, sekarang Anda menggunakannya cukup di garis pergelangan tangan kiri 2 kali aja pemirsa, pagi dan juga malam, dengan durasi juga cuma 15-60 menit. Jadi kalau kita mau sambil aktivitas, sambil kerja, sambil nyetir, nggak ada masalah. Jadi pastikan Anda sekarang juga memiliki dan menggunakan AccuLaser Dr. Laser dari Gogomo. Makanya ambil handphone Anda sekarang juga nih pemirsa, untuk kemudian hubungi nomor ini, WhatsApp kami. Sekarang juga nanti ngobrol-ngobrol ya sama tim kami yang akan membantu Anda untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi. Bagaimana Aku Laser ini bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Jadi pastikan Anda menggunakan yang juga memiliki AccuLaser dan juga Dr. Laser dari Gogomo. Yuk kenalan dengan fitosterol, sahabat dari organ vital kita. Fitosterol merupakan suatu jenis lemak yang berasal dari makanan nabati. Walaupun sama-sama golongan lemak, tapi fitosterol ini berbeda loh dengan saudaranya, yaitu si kolesterol. Menurut studi, fitosterol dapat membantu menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Karena fitosterol dapat menurunkan kadar kolesterol dengan cara menghambat penyerapan kolesterol yang ada di usus. Nah, di mana saja sih kita bisa menemukan fitosterol? Fitosterol bisa ditemukan contohnya di minyak-minyak nabati seperti minyak jagung, minyak canola. Bisa juga ditemukan pada kacang-kacangan seperti kacang tanah, bisa ditemukan pada buah-buahan seperti alpukat, dan bisa ditemukan juga nih di sayuran seperti brokoli. Agar pencegahan Anda lebih maksimal lagi, gunakan teknologi laser yang bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Pemirsa, kita masih mendengarkan kisah dari Pak Aang yang kena gagal ginjal akibat dari hipertensi yang tidak terkendali. Bu Elok, Ibu adalah contoh istri yang baik, ideal, yang setia mendampingi suami meskipun suami dalam keadaan nggak mudah untuk dipengaruhi. Suka ada konflik-konflik kecil nggak sih Bu? Karena capek, stres, lelah. Konflik kecil pastinya ada, karena Bapak itu kan keras. Kalau diingatkan itu suka gimana ya, ngeyel kalau bahasa ininya. Terus apalagi harus ketika bolak-balik rumah sakit, ngurusin administrasi, saya berpikirannya tuh double ke anak juga yang di rumah, bagaimana, makannya bagaimana. Aduh. Otomatis Iya. kan stres. Pasti. Stres pastinya. Cuma kan memang ya ini hidup, ini takdir harus kami jalani. Oh, sayangnya. Jadi artinya apa? Jangan sampai sakit berat. Saya nyesel. Saya nyesel dulu saya nggak berbuat hidup sehat. Jadi supaya tidak menyesal apa? Ayo kita hidup sehat dari sejak awal. Ayo jaga tensi kita tidak naik. Ayo jaga kita juga pembuluh darah dan aliran darah kita tetap baik. Selain pola hidup sehat, kita gunakan, kita bantu. Ada teknologi yang penggunaannya instan kok. Penggunaannya nggak susah, yaitu teknologi laser. 3 sinar warnanya itu bisa membantu loh untuk darah dan pembuluh darah. Apa saja? Ya, sinar merahnya untuk pengentalan darah dan menghilangkan kekakuan pembuluh darah, yang birunya. Lalu yang kuningnya membuat kita tidurnya lebih nyenyak. Ingat loh, tidur itu penting untuk kita tetap bisa sehat. Karena dengan tidur yang cukup, itu akan
imunitas kita akan naik dan juga kita akan tetap paginya bangun secara segar. Dan itu dibantu oleh apa? Sinar yang kuning. Dan sinar yang kuning juga membantu juga mengaktifkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Ya makanya sinar kuning itu disebut sebagai happy light. Nah, 3 sinar yang ada dalam teknologi laser selain untuk darah dan pembuluh darah, tapi secara keseluruhan kita dibantu untuk menjadi hidupnya lebih sehat dan berkualitas. Sakit kepala yang dialami oleh Pak Aang ini disebabkan oleh aliran darah yang kurang lancar karena adanya kekentalan darah. Nah, ini bisa dilancarkan kembali dengan teknologi laser intranasal yang langsung dimasukkan ke area rongga hidung kita. Sehingga bisa mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi yang lain. Itu bukan cuma gagal ginjal, ada stroke yang mengintai. Jadi kita harus melancarkan kembali aliran darah ke area kepala kita. Sehingga kita mencegah terjadi komplikasi stroke. Sebenarnya kami yang baru kenal Bapak aja pengen ngomong gini, Pak, kami peduli loh sama Bapak gitu. Apalagi istri, anak-anak, Pak. Kalau ngomel dikit, cerewet dikit, itu tanda sayang. Ekspresi sayang. Bapak percaya itu? Percaya. Terima kasih banyak sudah mendampingi saya. Luar biasa, sabar banget. Bapak beruntung, merasa bersyukur punya istri seperti Bu Elo. Iya, bersyukur sekali. Mudah-mudahan istri saya masih tetap semangat mendampingi sampai membesarkan anak-anak sampai kita bisa mengasuh anak cucu kelak. Iya, itu juga doa kita semua. Amin. Dan itu harus membuat semangat Bapak untuk sembuh. Oke? Siap, Mas Boyga, Syukur. Mas Norman, insya Allah. Terima kasih semangat ya buat mereka. Terima kasih ya Pak Aang, makasih Bu Elo. Sama-sama. Pemirsa, jangan patah semangat ya. Tetap jaga rohnya, punya harapan dan lakukan ikhtiar terbaik selain daripada mengandalkan Yang Maha Kuasa dalam menyediakan kesembuhan. Teknologi lasernya ada loh di sini dan sudah diberikan saran masukan kepada Pak Aang. Kami melihat Pak Aang menerima masukan ini untuk menggunakan teknologi laser supaya tensinya terkendali, juga termasuk kolesterolnya, termasuk Anda yang punya masalah diabetes. Anda mesti dapatkan dan gunakan teknologi laser secepatnya. Gimana caranya sih mendapatkannya? Pemirsa, inilah obrolan seru terakhir dan penting untuk Anda simak. Nah, benar tuh, sakit itu mahal. Makanya namanya kesehatan itu perlu diupayakan. Pakai EQ Laser, satu alat bisa untuk kesehatan satu keluarga. Setuju banget. Dan pemirsa, kami juga sekaligus ingin mengingatkan nih, ketika ada masalah kesehatan, jangan dibiarkan ya, segera ambil tindakan dan ajak bersama-sama untuk menggunakan Aku Laser dari Gogomol. Nah, terlebih Gogomol sudah menghadirkan teknologi laser sejak tahun 2011. Betul, dan Ya. tahu nggak sih Ai, banyak loh yang sudah pakai, banyak juga yang sudah merasakan manfaat bagaimana teknologi laser, terutama dari Aku Laser ataupun dokter laser, ini membantu kesehatan mereka loh Mbak Ai. Benar, dengan menggunakan EQ Laser, aliran darah juga semakin lancar ke seluruh tubuh, nutrisi juga optimal, fungsi Betul. organ juga lebih terjaga, Dan lebih enak ya. anti-aging. Nah, itu dia Mbak Ai. Kalau misalnya kita menggunakan dengan aliran darah yang lebih lancar nih ya, itu kan juga berarti bisa sekaligus fungsi anti-aging untuk organ dalam kita. Ya. Luar penting, tapi dalam juga tidak kalah penting loh untuk kita menjaga kesehatan fungsi organ kita. Dan kuncinya, kualitas darah yang baik dan kualitas pembuluh darah yang baik. Oke, sekarang kalau kita ngomongin kita sudah memiliki barangnya, EQ Lasernya sudah pasti. Garansinya terjamin. Betul, karena kalau misalnya Anda memiliki Aku Laser, itu pertama akan ada garansi suku cadang sampai dengan 1 tahun. Ya. Dan kita juga tidak mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun kalau misalnya Anda membutuhkan bantuan. Tapi yang paling penting lagi adalah, yang Anda miliki ini adalah alat kesehatan yang sudah terdaftar resmi di pemerintah dan memiliki nomor izin edar loh. Ayo, Anda sudah tahu apa saja manfaat dari teknologi laser. Sekarang sudah waktunya bagi Anda untuk menggunakan dan merasakan manfaat Aku Laser dari Gogomol. Tunggu apa lagi? Sudah banyak sekali yang merasakan manfaat dari teknologi laser. Jadi sudah saatnya Anda memiliki dan juga menggunakan teknologi laser dari Gogomol.